Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, sebagai peternak entok pemula, kita pasti senang kalau ternak entok kita semakin berkembang, semakin banyak populasinya, dan semua ternakan entok kita yang dewasa sudah berkembang biak dengan sempurna. Ketika kita mempunyai beberapa anakan entok yang jumlahnya cukup fantastis dari hasil ternakan entok kita pasti sebagai peternak entok pemula akan merasa sudah berhasil di dalam beternak entok. Karena semua tingkat keberhasilan kita pasti akan dinilai oleh orang lain dengan bertambahnya populasi. Tetapi apakah kita paham terkait dengan bertambahnya populasi dari hasil ternakan entok kita? Di kandang entok kita ini perlu adanya penambahan bahan dasar pakan yang harus kita pikirkan. Tanpa adanya pakan yang sesuai dengan umurnya, pasti ternakan entok kita yang masih anakan tidak akan berkembang dengan baik dari sisi pengejaran bobot maupun dari sisi perkembangan bulu entok kita yang masih usianya 3 bulan. Ini yang harus kita pahami teman-teman, karena ketika kita tidak mempersiapkan pakan yang baik, pakan yang alternatif dapat memicu kerugian kita, karena semua pakan yang kita beli semua dari pabrikan dan harganya pasti cukup fantastis. Semua ternakan entok kita ini butuh pakan harian yang harus kita sediakan untuk menunjang pertumbuhan bobot maupun reproduksi ternakan entok kita. Perlu adanya penciptakan bank pakan di dalam memenuhi kebutuhan harian pakan ternak entok kita agar bertumbuh dengan maksimal. Tetapi perlu dipahami, kalau pakan itu pasti terdiri dari dua dasar. Yang pertama adalah pakan pokok yang terdiri dari kebutuhan karbohidrat entok kita harus dipenuhi dari pakan pokok tersebut. Yang kedua, kebutuhan protein dan serat kasar. Kedua bahan ini wajib kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan pakan harian ternak entok kita. Dalam hal ini, saya sudah mempunyai pakan pokok dari hasil fermentasi gedebok pisang dan ampas ketela pohon, teman-teman. Jadi perlu adanya pengembangan pakan yang mengandung protein, baik protein kasar maupun protein halus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa pengembangan entok kita harus dibarengi dengan persiapan bahan pakan yang memadai. Dalam hal ini saya ingin memperlihatkan persiapan saya dalam menyambut beberapa populasi ternakan entok saya dengan menyediakan bahan pakan yang mengandung protein tinggi dari alternatif. Yang pertama adalah keong. Keong ini sengaja saya tampung di penampungan kolam ini untuk menyediakan protein tinggi untuk ternakan endok saya yang sudah berproduksi maupun yang masih dalam fase pertumbuhan bulu. Pertumbuhan bulu ini biasanya dibutuhkan oleh endok yang masih berumur 3-6 bulan. Yang kedua, saya menyediakan tanaman indigo vera. Indigo vera ini biasanya saya sediakan untuk memenuhi kebutuhan pakan yang berprotein tinggi, tetapi kandungan serat kasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan ternakan entok saya yang masih usianya 1 bulan sampai 3 bulan. Karena saya mempunyai ternakan entok yang masih usianya di bawah 1 bulan, saya menyediakan pakan yang berprotein tinggi tetapi serat kasarnya cukup lemah, yaitu adalah azolla.
Azolla ini sengaja saya budidayakan untuk menyediakan pakan guna mempercepat pertumbuhan entokan mintian saya yang masih usianya di bawah 1 bulan. Semua pakan ini perlu kita pikirkan teman-teman. Saya memberikan pakan yang tadinya Indigofera, saya kira cukup untuk memenuhi kebutuhan ternakan entok saya yang hanya 30 indukan. Tetapi pada nyatanya pertambahan anakan hasil dari produksi indukan saya bertambah banyak. Ketika Indigofera ini saya panen, perlu adanya waktu 3-4 bulan untuk bisa kembali dipanen. Hal ini menghambat saya untuk menyediakan pakan alternatif yang berprotein tinggi. Maka dari itu saya kombinasikan dengan penampungan keong. Kemarin alhamdulillah di Purworejo sudah sempat turun hujan dan keong sudah banyak di persawahan. Maka dari itu saya sengaja untuk mencari dan menampungnya di bak penampungan guna untuk menyediakan protein tinggi jikalau pohon Indigofera saya belum siap untuk dipanen. Yang kedua, ketika saya mempunyai keong, saya harus berpikir bagaimana saya menyediakan pakan yang berprotein tinggi yang alternatif untuk ternakan entok saya yang masih usianya di bawah 1 bulan. Saya beri pakan Indigofera belum doyan, saya berikan keong pasti kesusahan untuk menelannya. Maka dari itu saya mempersiapkan Azolla untuk memenuhi kebutuhan protein usia entok saya yang masih di bawah 1 bulan. Di dalam kesempatan ini saya ingin memperlihatkan teman-teman kepada peternak entok semua, baik pemula maupun senior, bahwa penyediaan pakan atau pengembangan pakan ini cukup penting untuk kita lakukan sebelum kita mengembangkan populasi. Saya masih proses dalam membuat biopon untuk yang rencananya nanti akan saya mengembangkan maggot sebagai penambahan pakan alternatif yang berprotein tinggi. Karena maggot ini kan bisa untuk digunakan sebagai pakan bebas usia. Entok yang masih usia 1 minggu pun doyan maggot. Entok yang masih usia 3 bulan pun doyan maggot, apalagi entok yang sudah dewasa atau sudah berproduksi. Jadi semua bahan pakan pokok dan bahan pakan alternatif yang berprotein tinggi ini perlu kita siapkan guna untuk menyambut perkembangan dari hasil ternakan entok kita. Jangan sampai ternakan entok kita semakin berkembang tetapi bahan pakan dasar alternatif kita tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi ternakan entok kita. Ini kan kacau. Alih-alih kita ingin mengembangkan ternakan entok dengan pakan-pakan yang pabrikan semuanya, tetapi kita tidak bisa membarengi pondasi pakan kita. Jadi yang terjadi adalah ternakan entok kita kurang makan, kurang nutrisi, kurang protein, dan hasilnya rentan terkena penyakit. Gitu ya. Jadi sepenting apakah pondasi pakan untuk ternakan entok kita? Apakah yang kita pikirkan populasi ataukah penyediaan pakan alternatifnya? Jadi perlu adanya penyediaan pakan untuk memenuhi kebutuhan ternakan entok kita, baik yang pakan pokok maupun pakan yang berprotein tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Pengembangan pakan cukup penting, tetapi pengembangan populasi juga harus dibarengi dengan pengembangan pakan agar kebutuhan pakan ternak entok harian kita bisa terpenuhi secara maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.